Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik, ikuti. Sungguh pada diri Rasulullah ada suri tauladan, contoh cermin yang baik, maka ikuti, pasti bahagia. Bapak Ibu, pagi ini kita bahas uswah teladan Rasulullah edisi yang keempat. Apa teladan dari Rasulullah? Yang pertama di edisi 4 ini, Rasulullah itu basarun lakal basar, manusia tapi seperti bukan manusia, saking hebatnya. Insanun kamil, manusia yang paling sempurna. Sifat-sifat Rasulullah yang pertama, beliau adalah manusia yang sangat pemaaf walaupun disakiti. Suatu hari orang Quraisy menyewa preman untuk membunuh Rasul. Namanya Suraqah, ahli pedang. Ngejar Rasulullah dengan naik kuda. Pedang sudah terhunus, kemudian mau dihujamkan ke leher Rasulullah di belakang Rasul. Tiba-tiba buminya miring, akhirnya kudanya jatuh bersama Suraqah. Begitu jatuh, Rasulullah noleh ke belakang, ditolong. Orang yang nyata-nyata mau membunuh, dia terpleset jatuh karena bumi dijadikan Allah miring, sehingga kudanya terpelosok jatuh bersama dia, ditolong oleh Rasulullah. Apa ucapan Rasulullah? Suraqah, lain kali kalau naik kuda hati-hati. Nah, ini contoh nyata. Begitu juga di lain hari Rasulullah ketika selesai berdakwah, dia kecapean tidur di pohon, bawah pohon kurma. Ada preman yang disewa oleh orang Quraisy namanya Daksur. Rasulullah saat sudah mulai terlelap sedikit karena kecapean, Daksur membawa pedang membangunkan Rasulullah dengan ujung pedang. Hai Muhammad, hari ini engkau aku kirim ke neraka, minta tolong kepada Tuhanmu. Pedang sudah diayunkan, maka Nabi Muhammad, siapa yang bisa menolong kamu hari ini hai Muhammad? Kata Daksur, Nabi Muhammad, yang bisa menolong aku adalah Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar ini membuat Daksur merinding dan jatuh pedangnya. Begitu jatuh diambil Rasulullah.
hai Datsur, sekarang pedang sudah di tangan saya, minta tolong kepada Tuhanmu, minta tolong Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tidak bisa. Apa kata Nabi? Lain kali jangan diulangi ya, ini pedangmu. Ini pemaafnya Rasulullah. Subhanallah. Kalau manusia biasa sudah mau dibunuh terus musuhnya kalah, ya jadinya dia akan disiksa dan seterusnya. Pemaaf Rasulullah. Uswah yang kedua dari Rasulullah itu apa? Manusia yang sangat bijaksana. Manusia yang sangat bijaksana. Jadi kalau dapat rampasan perang, maka dikumpulkan di rumah Rasul, besoknya sudah habis, sore itu dibagi, mana sahabat yang masih miskin bagiannya sekian, mana sahabat yang berkurang sekian. Tidak ada sedikit pun harta yang ada pada Rasulullah paginya, walaupun harta itu bertumpuk. Umpama harta rampasan itu diserahkan kepada sahabat yang lain, mungkin saling berebut, tapi dengan Rasulullah yang sangat bijak mengetahui mana kebutuhan orang itu, maka Rasulullah akhirnya aman untuk membagi zakat harta rampasan atau zakat mal. Ini yang harus kita tiru. Ketiga, uswah dari Rasulullah itu apa? Rasulullah posisi tidur. Nah, ini kita membaca buku ini akhirnya ngerti. Rasulullah itu kalau posisinya tidur itu mujur kemana? Rasulullah membiasakan kalau tidur itu mujurnya ke utara. Ke utara. Jadi kepala di utara. Ini artinya apa? Rasulullah mengajarkan bahwa nanti terakhir tidur selama-lamanya atau kematian juga sama, kepala di utara menghadap kiblat. Ini mengajarkan karena tidur itu adalah saudaranya mati. Makanya doanya orang tidur doa mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika dengan menyebut namamu ya Allah, ahya yang menghidupkan, wa amut dan yang mematikan. Posisi ujur ke utara atau ke selatan. Ini setelah diteliti luar biasa sehatnya orang yang tidur mujurnya ke utara. Mengapa? Karena kutub ya, tarik magnet itu hanya ada kutub utara dan kutub selatan, sehingga yang asalnya kaku-kaku itu bisa hilang dengan tidur posisi seperti itu yang diajarkan Nabi. Walaupun boleh ujur miring kemana saja boleh, tapi yang terbaik adalah posisi tidurnya Rasulullah adalah mujur ke utara. Yang terakhir, yang keempat, Rasulullah ketika sholat subuh, yang diterangkan setelah sholat, Rasulullah ketika sholat subuh itu mencari jamaah. Dia tanya jamaah sahabat itu kok belum datang. Kalau belum datang Rasulullah santai sambil lesehan di pinggir paimanan nunggu. Diterangkan kadang-kadang Rasulullah itu tidur tangan digunakan bantal untuk menunggu sahabatnya. Begitu sudah selesai baru suruh iqomat. Jadi bukan letterlek mari adzan langsung qomat awal waktu, bukan. Dia menunggu supaya sahabatnya bisa berjamaah bersama-sama. Inilah Bapak Ibu di antara akhlak-akhlak Rasulullah yang harus kita tiru. Di antaranya Rasulullah adalah manusia yang sangat pemaaf. Rasulullah adalah manusia yang sangat bijaksana. Rasulullah tidur dengan miring ke utara, dan Rasulullah sangat memperhatikan para sahabat teman untuk bersama-sama diajak ke jalan yang baik. Mudah-mudahan kita bisa meniru contoh-contoh dari Rasulullah ini. Amin. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.